Terinspirasi dari kisah nyata, seorang wanita lupa ingatan mengenai suaminya akibat kecelakaan mobil. Apakah ingatannya akan kembali? Apakah dia kembali mencintai suaminya? Inilah alur cerita dari The Vow. Cerita dimulai dengan pemandangan musim dingin. Terlihat jalanan dan mobil-mobil ditutupi oleh salju. Sepasang suami istri baru saja keluar dari sebuah teater. Sang istri bernama Paige dan sang suami bernama Leo. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Ketika perjalanan pulang di mobil, Paige melepaskan sabuk pengaman dan mencium Leo. Naas, terdapat truk menabrak mobil mereka dari belakang. Paige sontak terpental dari kursi ke kap mobil. Lalu mereka berdua segera dibawa ke UGD. Saat berada di rumah sakit, Leo yang setengah sadar teringat akan pertemuan pertama dengan istrinya pada 4 tahun yang lalu. Mereka berdua bertemu pertama kali setelah keluar dari airport dan saling jatuh cinta. Pada hari itu juga, mereka melakukan kencan pertamanya ke suatu kafe bernama Cafe Mnemonic. Tak lama setelah pertemuan mereka, Leo dan Paige menikah. Diawali dengan Leo yang meminta Paige untuk pindah tinggal bersamanya. Mereka berdua melakukan pernikahan di galeri seni yang dikelilingi oleh teman-teman terkasihnya. Karena mereka tidak memiliki izin, mereka kabur ketika pihak keamanan menyadari keberadaan mereka. Leo dan Paige melakukan ciuman pernikahan di tengah keramaian. Kembali lagi di rumah sakit, Leo akhirnya sadarkan diri. Leo sadar lebih dahulu dibanding Paige. Leo kelihatannya sangat sedih memasangkan cincin pernikahannya ke jari Paige. Teman-teman Leo dan Paige beberapa kali datang untuk menjenguk. Mereka hanya bisa menitip pesan kepada Leo. Setelah beberapa hari, Paige akhirnya sadarkan diri. Namun, masalah besar pun tiba. Paige tidak mengenali suaminya. Leo pun memberitahu kalau dirinya adalah suami Paige. Paige yang hilang ingatan sangat terkejut dan tidak percaya bahwa dia sudah menikah. Leo juga merasa terpukul karena istrinya tidak mengenalinya. Keesokan harinya, Leo kaget ketika istrinya tidak ada di ruangan biasa. Ternyata Paige sudah bersama orang tuanya. Kemudian, Leo diberitahu kalau istrinya ada di ruang VIP. Leo segera menuju ke sana. Di sana, Leo memperkenalkan diri kepada orang tua Paige. Paige pun kebingungan, mengapa Leo tidak pernah bertemu orang tuanya jika mereka berdua sudah menikah. Ternyata semua ingatan dan sifat Paige kembali ke 2 tahun sebelumnya. Pada saat itu, Paige belum kenal dengan Leo. Itulah kenapa Paige tidak mengenal Leo, tapi masih ingat dengan kedua orang tuanya. Dokter menyarankan agar Paige secepatnya kembali melakukan rutinitas agar ingatannya cepat kembali. Leo dan orang tua Paige berdebat dengan siapa Paige akan pulang. Paige yang marah dan juga kesal meminta mereka semua untuk diam. Siang itu, Leo sedang bersama teman-temannya di suatu kafe. Leo yang sedih mengenai Paige bercerita kepada teman-temannya. Teman-teman Leo sangat suportif. Mereka menyemangati Leo dan bilang kalau ingatan Paige pasti akan kembali. Pada malam hari, Paige kebingungan ketika ia dan Leo sedang berbicara di kantin. Leo memberitahu kalau Paige sudah lama tidak bertemu dan bicara dengan orang tuanya. Paige bertanya, mengapa demikian? Dan Leo menjawab Paige kabur dari rencana ayahnya yang ingin Paige menjadi lulusan hukum. Paige lalu memberitahu Leo bahwa yang dia ingat kini dia sedang belajar di sekolah hukum dan bertunangan dengan Jeremy. Paige saat itu berkeputusan akan pulang bersama keluarganya karena Leo tidak memiliki bukti nyata bahwa Paige mencintai Leo. Esok hari, saat Paige akan pulang, Leo muncul, lalu memperdengarkan pesan suara Paige sebelum kecelakaan, yang menunjukkan betapa bahagianya mereka sebelum semua ini terjadi. Akhirnya Paige pulang bersama Leo. Orang tua Paige tampak kecewa dengan keputusan Paige. Sesampainya di rumah, Paige dikejutkan dengan keberadaan teman-teman Leo dan Paige. Paige sangat amat pusing dan kewalahan karena banyaknya wajah yang tak dirinya kenal.
Leo terpaksa membubarkan pesta kejutan karena Paige merasa tidak nyaman. Malam itu, mereka berdua bertengkar, namun Leo minta maaf atas kesalahannya. Keesokan harinya, Paige menyibukkan diri dengan menonton video pernikahan mereka setelah mereka berdua sarapan. Sedangkan Leo pergi ke studio rekaman miliknya. Setelah selesai menonton, Paige pergi ke cafe Mnemonic, tempat yang biasa ia dan Leo kunjungi. Ketika ia keluar dari kafe setelah membeli makanan, ia lupa jalan pulang ke rumahnya. Karena tidak ada ide, akhirnya Paige menelepon ibunya. Leo pulang dan menemukan istrinya tidak ada di rumah. Ia segera keluar mencari istrinya, namun tidak ada hasil. Leo sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Pada sore hari, Paige tampak senang dengan membawa pulang barang belanjaan. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingat nomor Leo, sehingga menelepon ibunya. Paige juga memberitahu kalau mereka diundang makan malam di rumah keluarga Paige. Leo awalnya tidak ingin pergi, tetapi terpaksa pergi karena Paige tidak boleh menyetir sendiri sesuai dengan pesan dokter. Pada saat makan malam, Leo merasa tidak nyaman karena keluarga Paige memandang rendah latar belakang Leo yang hanya memiliki studio rekaman. Setelah makan malam, Leo, Paige, adik perempuannya, dan tunangannya pergi ke bar untuk bertemu teman-teman SMA Paige. Paige juga bertemu dengan Diane Chain. Diane Chain menghindari pandangan mata dengan Paige saat itu. Adik Paige berkata kalau mereka sudah tidak berteman lagi. Paige yang masih penasaran dengan ingatannya mencari mantan tunangannya, yaitu Jeremy. Paige bertemu dengan Jeremy kemarin malam saat berada di bar bersama Leo dan juga teman-teman Paige. Di kantor Jeremy, Paige meminta jawaban mengapa mereka tidak lagi bersama. Jeremy menjelaskan kalau Paige tiba-tiba berubah, tidak lagi menjadi dirinya. Ketika hendak pulang, Paige memeluk Jeremy dan Paige merasa kaget dan tidak menyangka mereka masih saling cinta. Akhirnya Paige pulang. Keesokan harinya, Paige dan Leo datang ke studio tempat Paige berkarya. Di sana Paige sangat marah karena Leo tidak mau mematikan musik yang sangat kencang. Leo beralasan bahwa Paige sebelumnya selalu fokus berkarya dengan musik yang jauh lebih kencang dari ini. Leo saat itu juga sudah lelah. Dirinya terus-menerus berusaha tetapi hanya mendapatkan hati yang tersakiti. Leo pun keluar dari studio. Leo kemudian menemukan bahwa Paige telah berkemas-kemas dikarenakan adik perempuannya akan segera menikah. Paige yang dijemput oleh ayahnya segera memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya sampai adik perempuannya menikah. Untuk mengembalikan ingatan Paige, Leo mengajak Paige berkencan. Mereka makan di kafe biasa, ke tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka juga pergi ke danau. Mereka dulunya ke danau ini di tengah malam untuk menyeburkan diri sebulan sekali. Mereka berdua berlarian menyeburkan diri ke danau yang luar biasa dinginnya di malam itu. Mereka sangat menggigil setelah keluar dari danau sampai-sampai Leo menghangatkan Paige karena Paige tidak bisa merasakan jari jemarinya. Paige menghabiskan waktu sampai larut malam bersama Leo di apartemen. Hingga akhirnya Leo mengantar Paige pulang. Paige sangat senang akan hari ini, tetapi tidak bisa mengatakan cinta kepada Leo yang berpamitan dengan berkata I love you. Di dalam rumah, hati Paige pecah ketika berbincang dengan adiknya. Ia merasa sangat sedih karena Leo sudah sangat berusaha, tapi dirinya tidak bisa mencintai Leo. Hari pernikahan pun tiba. Keluarga Paige sangat bahagia berfoto-foto. Leo seperti orang asing di sana karena tidak mengenal siapapun selain anggota keluarga Paige. Pada malam hari, ketika pesta pernikahan, Leo dibuat kesal oleh Jeremy dan ayah Paige. Bagaimana tidak? Jeremy dengan arogannya mengolok Leo, mengatakan akan tidur dengan Paige, istri Leo. Dan juga ayah Paige di malam itu meminta Leo untuk menceraikan Paige karena ayahnya tahu apa yang terbaik untuk Paige. Paige merasa sangat kecewa dengan tindakan Leo yang membuat onar. Tetapi Paige juga merasa sedih karena terus-menerus mengecewakan Leo. Leo akhirnya menyerah membuat ingatan Paige kembali dan pulang dari pesta pernikahan itu. Setelah pertimbangan cukup lama, Leo memutuskan tidak ada harapan ingatan Paige akan kembali. Akhirnya ia dengan berat hati menandatangani surat perceraian. Leo juga membereskan studio tempat Paige bekerja. Sedangkan Paige akhirnya kembali ke sekolah hukum setelah ayahnya bicara dengan teman lamanya. Suatu hari, ketika Paige dan adiknya sedang belanja di supermarket, Paige bertemu dengan Diane Chain, mantan teman lamanya. Diane tidak tahu kalau Paige mengalami amnesia. Ia saat itu meminta maaf kepada Paige karena dulu pernah menjadi selingkuhan ayah Paige. Mendengar hal tersebut, Paige geram dan pulang ke rumah. Ia marah kepada ibunya yang telah membohonginya selama ini.
Paige sadar kalau ia dulunya pernah meninggalkan keluarganya karena mengetahui perselingkuhan ayah dengan teman dekatnya. Ibu Paige sedih dan dengan tegar menjelaskan bahwa dia telah memilih tetap bersama ayahnya atas semua hal yang pernah ayahnya lakukan dibandingkan satu hal kesalahan yang telah ayahnya perbuat. Lalu Paige pergi ke apartemen Leo dan bertanya apa Leo tahu mengenai perselingkuhan ayahnya. Leo menjawab ia tahu, namun ia tidak mau menjauhkan Paige dari keluarganya. Leo mau Paige mencintainya lagi, tapi bukan dengan cara seperti itu. Leo betul-betul tulus mencintai Paige. Beberapa hari kemudian, ketika Jeremy dan Paige sedang berbincang, Jeremy memberitahu bahwa dirinya sekarang sedang single dan berharap bisa kembali berpacaran. Namun Paige tidak mau karena dirinya ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa Jeremy. Di hari yang sama, Paige juga memberitahu ayahnya bahwa ia akan meninggalkan sekolah hukum karena ternyata dirinya tertarik di dunia seni. Ayahnya sangat sedih, namun Paige meyakinkan ayahnya bahwa ia tidak akan kehilangan putrinya. Seiring musim berganti, Paige pelan-pelan menjadi kepribadian yang sama seperti saat bersama Leo. Paige tinggal di kota dan meneruskan hobinya di bidang seni. Paige sangat akur bersama keluarganya, bahkan orang tuanya datang mengunjungi apartemen Paige. Leo sendiri sibuk dengan studio rekamannya. Sampai suatu hari, Paige menemukan dan membaca sebuah kartu menu di mana ia menuliskan janji pernikahannya dahulu. Dirinya sangat tersentuh dengan kata-kata yang ada di janji pernikahannya. Pada malam hari, Leo datang ke kafe Mnemonic yang ternyata tutup akibat salju pada hari itu. Ternyata Paige pada saat itu juga ke sana dan bertemu Leo. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka memutuskan untuk memulai dari awal dan terlihat berjalan menuju tempat makan yang lain. Film ini ditutup dengan dokumentasi pasangan tersebut. Kini mereka hidup bahagia dan memiliki 2 orang anak meskipun ingatan sang istri tidak pernah kembali. Begitulah alur cerita dari The Vow. Kalau kalian suka, boleh tolong bantu supportnya dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.